Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi hari ini mungkin kemunculan wajah saya di sini, kemunculan wajah, maksudnya kemunculan diri saya di depan kamera sini adalah selain untuk belajar berbicara, tapi saya juga ingin menyampaikan satu makna yang saya tulis di lagu pertama yang saya rilis, yang berjudul Rehat. Jadi kemungkinan kita akan mengulik kenapa lagu itu bisa tercipta. Jadi lagu itu tercipta ketika saya memiliki kekhawatiran di dalam diri saya, memiliki kelelahan dalam diri saya, padahal sebenarnya saya itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi ya khawatir aja lihat orang-orang gitu. Itulah ya, ketika di hati kita masih banyak sesuatu yang masuk, harusnya kan cuman Allah ya, cuman karena banyak yang masuk ya jadi khawatir mulu gitu. Jadi takut ngelihat apa-apa, takut nyoba apa-apa, takut ngelihat orang sukses, kayaknya ya Allah, kayaknya udah minder duluan gitu, kayaknya saya nggak bakal bisa kayak dia, padahal belum tentu ya. Jadi kita akan bahas lirik lagu saya yang saya ciptakan dengan keadaan diri. Waktu itu saya pernah tercipta gara-gara memang saya curhat kepada seorang teman SMA, teman dekat, yang insya Allah dekat sih, menurut saya dekat, tapi bukan dekat secara fisik kayak sering main bareng tiap hari gitu atau chatan tiap hari, enggak. Jadi apa ya, kita memiliki kedekatan hati mungkin ya enggak. Ya enggak teman, ya begitulah. Jadi setelah dari situ saya ada afirmasi kepada diri saya dan saya tuangkan apa yang ada di dalam pikiran saya karena percakapan itu. Akhirnya terbentuklah lagu itu ya, terinspirasi dari keadaan diri dan percakapan saya dengan seorang teman itu. Jadi di sana ada lirik lagu pertama, yaitu sesaat saja biarkan aku terbaring sejenak. Sesaat saja biarkan aku terbaring sejenak. Kayaknya itu orang yang di tokoh ini ya, kayaknya udah capek banget, capek dengan dunianya, capek dengan mungkin keadaan lingkungan atau tekanan yang dia alami gitu. Jadi kayaknya dia pengen gitu istirahat sejenak gitu, pengen tenang dari pikiran dia, tenang dari hati dia, nggak resah, nggak banyak pikiran, nggak banyak overthinking lah ya, semacam itu. Itu bait pertama, baris pertama di lirik lagu. Rehat dari segala yang membuat sesak ya. Jadi dia tuh pengen istirahat banget dari sesuatu yang membuat dia sesak. Kayak mungkin dia ngelihat diri dia belum ngapa-ngapain gitu, belum jadi apa-apa, belum bisa apa-apa. Kayaknya kalau nyoba ini itu pun dia nggak berani, takut gitu. Karena ya itu tadi, dia nggak percaya sama diri dia sendiri. Jadi dia nyesek sendiri gitu loh, ngerasa bahwa semesta ini kayaknya nggak ngedukung dia. Jadi dia ngerasa sesak aja sama keadaan dia, sama keadaan mungkin keadaan dalam diri dia yang dia ngerasa dia tuh kesepian gitu. Dia tuh kayaknya nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini ya, lanjut. Menenangkan pikiranku, melapangkan hatiku. Ya, jadi itu tadi ya, overthinking, banyak pikiran-pikiran negatif yang masuk, yang bikin dia pesimis. Itu dia pengen tenang dari situ, dan dia juga hatinya apa ya, resah gitu, resah, capek aja gitu. Gimana ya ngejelasinnya, emang agak susah ya, tapi melapangkan hati, menenangkan pikiran, melapangkan hati. Jadi dia tuh pengen hatinya lapang, jadi menerima segala keadaan itu dengan lapang. Dia tuh pengen kayak gitu. Jadi kan kalau orang lapang itu ya biarin aja. Kalau ada orang sukses, misalkan ada orang yang lebih dari dia, ya udah itu dijadiin sama dia, tuh dijadiin motivasi, bukan malah jadi dia pesimis bahwa dia itu nggak bisa, nggak kayak gitu. Jadi dia pengen lapang, pengennya melihat sesuatu dari sudut pandang yang benar, sesuatu dari sudut pandang yang memang menenangkan aja gitu. Jadi nggak berambisi bisa lebih dari dia agar dilihat orang-orang, tapi berambisi itu boleh, sangat boleh. Tapi berambisi itu untuk siapa dulu? Untuk diri kita, untuk dilihat orang lain kah? Atau emang menjadi versi diri kita terbaik di hadapan Allah? Itu mungkin ya pesan yang saya ingin sampaikan di keadaan itu gitu.
sampai aku bangkit darinya. Jadi dia pengen pikirannya tenang, pengen hatinya tuh lapang. Jadi biar biar dia bangkit gitu. Setelah itu dia pengen bangkit mulai lagi gitu. Jadi dia tuh sebenarnya nggak mau nyerah. Rehat bukan berarti nyerah, tapi dia ingin istirahat sejenak dari keriuhan dunia, kesibukan dunia mungkin yang membuat hatinya lalai, yang membuat pikirannya nggak tenang, overthinking, hatinya lelah, capek. Dia pengen istirahat dari situ, tapi bukan istirahat selamanya. Dia ingin istirahat itu membuatnya berpikir agar bisa bangkit lagi, berjalan lagi, berlari lagi sampai sejauh mungkin, sampai kematian yang akan menjemputnya, dan kembali berjalan dengan perasaan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dia ingin bangkit untuk dengan perasaan yang lebih baik, yang lebih tenang, yang sudut pandangnya lebih menenangkan lah untuknya. Selain menenangkan ya Allah ridhoi juga gitu. Jadi dia ingin dengan perasaan yang lebih baik, mungkin dengan tenang, dengan keterlibatan hatinya lagi kepada Allah. Inginnya seperti itu. Ya, oke. Jadi selanjutnya adalah ku akan berusaha lakukan yang terbaik meski ku sering jatuh, meski ku sering rapuh. Jadi sebenarnya dia itu ingin berusaha walaupun dia sering jatuh, sering rapuh, sering putus asa mungkin. Dia benar-benar pengen berusaha yang terbaik meskipun dia sering rapuh, sering jatuh. Dia ingin berusaha karena sebenarnya dia itu nggak mau nyerah. Dia cuma capek. Dia tuh pengen semuanya berjalan dengan tenang, tapi dia berusaha lagi gitu. Bukan tenang tuh bukan berarti diam ya. Kadang diam pun memang bisa saja menjadi suatu hal yang baik, tapi bisa juga yang tidak baik. Kadang kita diam itu pikiran mau kemana-mana kan. Iyalah, iya. Ya, oke. Begitulah. Kan ku pastikan semua itu kan ku tempuh bersama zat yang selalu membuat aku mampu. Iya. Jadi aku ingin menyampaikan pesan di sini bahwa ketika kita melibatkan Allah dalam segala hal, kita pasti bisa melewati apapun, melakukan apapun, mencapai apapun. Kita pasti bisa melewati segala kesedihan, kegalauan, kekacauan, kehancuran diri sekalipun. Karena raga kita milik Allah sebenarnya. Cuman yang nyetir kehidupan kita akan seperti apa ya kita. Misalkan kita mau ke mall atau ke pengajian, lebih baik kemana? Ke pengajian sebenarnya kan ya. Tapi yang nyetir kan kita, yang milih kita. Ke mall belanja gitu. Daripada ke pengajian cuman ngaji doang gitu kan. Bisa lah ada pikiran mungkin. Ada lagi yang lebih milih mending saya ke pengajian daripada ke mall menghabisin duit ke pengajian mendapat ilmu ya kan, begitu lah. Jadi aku mau bilang bahwa sebenarnya tuh kita mampu selagi kita yakin kepada Allah. Itu yang pertama ya, yakin kepada diri sendiri juga bahwa kita bisa. Tapi kalau kita udah yakin sama Allah, kita pasti bisa kok. Yakin pada diri sendiri itu kunci pertanyaan, kunci yang paling penting adalah yakin sama Allah. Apapun kita bisa lewati, sesulit apapun, semustahil apapun. Kalau kita melibatkan Allah dalam setiap langkah kita, dalam setiap perjalanan kita, insya Allah kita pasti akan mampu. Itu yang mungkin saya ingin sampaikan di lagu pertama. Jadi dia ingin rehat untuk merenung, dan dia ingin kembali bangkit dengan perasaan yang lebih baik hingga dia bisa kembali berjalan, berlari, bahkan melesat sejauh mungkin, setinggi mungkin, terbang. Begitulah. Tapi kali ini dia tidak akan melupakan yang menciptakan dia, yaitu Allah. Begitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya maknanya masih banyak ya, cuman karena keterbatasan pembicaraan, cara bicara saya,
tidak banyak kosakata yang saya bisa gambarkan, bisa jelaskan kepada teman-teman semua karena saya masih belajar. Memang saya itu jarang bicara orangnya, paling ketawa receh gitu. Sereceh itu memang, ketimbang ngeliatin orang aja saya bisa ketawa gitu loh. Emang sereceh itu, kadang nggak bisa berhenti ketawanya, ya mau gimana lagi. Jadi saya tuh kurang fasih dalam berbicara ya, makanya ini saya sambil belajar mengungkapkan apa yang saya tulis. Jadi itu semoga karya yang saya tulis bisa membuat perasaan kalian lebih baik, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.